teman-teman saya pada kesel ini. Udah berbulan-bulan live katanya. Masa aja amatiran. Ya gimana? Emang ini otodidak semua. Ini peralatan ini juga kan dibeli dengan sengaja, ini udah lama ini tergeletak semua, sound system udah lama tergeletak, bukan bermaksud membeli tapi karena ada yang perlu waktu itu ya, ada yang ya biasalah, ada yang butuh karena anaknya beli laptop segala macam, jadi dia bilang ya udah pak saya punya ini segala macam, itu apa masih bunyi nggak, masih, udah saya ambil aja, saya kepikiran tapi ya tapi biasanya kalau saya membeli sesuatu ya suatu saat akan berguna, udah udah ada itu. Nah, ada perkiraan jangka panjang, saya nggak tahu suatu saat ini barang ini pasti berguna buat saya, dan bener ada covid dan segala macam, ya udah saya angkut ke sini dan kabel-kabelnya di ini lagi dan beginilah. Jadi yang marah-marah itu, yang kesel itu ya teman-temannya, saya yang ahli di bidang beginian sosial media, teman-teman alumni Suara Mahasiswa Universitas Indonesia gitu kan, teman-teman Fakultas Teknik UI, teman-teman Fakultas Ilmu Komputer UI itu, apalagi tuh. Jangan-jangan kalau si Ruli Manurung itu lihat ini udah langsung dia apa, jadi dia kuasain nih komputer saya itu. Nah, Ruli Manurung itu temen dulu sama-sama utusan dari UI ya. Jadi di UI itu ada namanya LDMK, latihan dasar manajemen kemahasiswaan, LDMK. Itu untuk tingkat dasar ya, dan rata-rata aktivis kampus yang kemudian menjadi ketua-ketua senat dan segala macam itu ikut itu ya, masuk Muhammad Kodari saya ingat. Nah, lalu setelah LDMK itu ada LKMM tingkat menengah, latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa tingkat menengah, artinya mewakili UI. Dari seluruh peserta LDMK ini ya saya terpilih bersama Ruli Manurung. Dia adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, apa dia ketua BPM loh kalau nggak salah waktu itu, apa dia aktif di Badan Program Mahasiswa karena senatnya Eva kalau nggak salah itu. Eva itu juara umum SMA 6 Jakarta, albino dia. Nah sama Ruli Manurung saya dikirim ke Universitas Sriwijaya ikut LKMM. Singkat cerita, dalam acara kemahasiswaan saya sering baca puisi ya. Nah Ruli ini cepat sekali, 4 tahun dia udah selesai kalau nggak salah, saya 6 tahun ya, dia udah selesai menyelesaikan studinya di Fakultas Ilmu Komputer. Dan apa yang dia bikin waktu itu sebagai tugas akhir, aplikasi apa program dia programmer. Dia bisa bikin di komputer itu ngetik satu dua huruf, dua kata, lalu jadi puisi. Jadi karena saya sering bilang sama dia, itu apa itu belajar komputer, itu apa lo belajar komputer, itu nggak ada rohnya, hanya mesin itu, nggak ada jiwanya. Yang ada roh itu, ada jiwanya, itu adalah sastra, puisi. Wah, sebel dia kayaknya. Nah, akhirnya dia menciptakan komputer yang bisa berpuisi. Singkat cerita, dia ambil PhD dan dia lulus PhD itu doktor ya,
salah satu universitas di Austria kalau nggak salah, di Austria, dalam usia 26 atau 27 tahun. Luar biasa. Dia salah satu PhD termuda waktu itu, dan nggak tahu dia di mana sekarang, tapi yang jelas pasti I miss him. Berarti saya merindukan dia, dan saya dengar teman-teman saya yang ketemu dia itu merindukan, dia juga merindukan saya itu, karena anaknya ganteng, gagah, putih ya. Nah, kalau dulu orang bilang dia itu pacar saya karena dia anggap saya tuh dulu nggak suka perempuan. Jadi nah itu Roli Manurung. Ada lagi nih salah satu gerilyawan kita, menamatkan di Belanda ya, dan Delft University. Dia adalah juara Olimpiade Matematika yang dulu dikomandani oleh Profesor Dr. Yohanes Surya ya. Dia udah kesal juga nih ngeliat saya begini-begini, panglimanya begini-begini. Ya tapi panglima harus begini, harus nggak mau dibantuin sama anak buah, nggak mau. Kalau enggak jangan jadi panglima, kalau anda minta tolong ini minta tolong, itu minta tolong gitu. Jadi menjelang tahun baru ini ya, ya gunakan segala macam energi yang anda punya ya, gunakan untuk belajar lah, nggak apa-apa belajar. Kenapa saya masuk terus di dunia media sosial? Kenapa saya mencoba masuk terus aktif? Karena saya harus masuk ke dunia yang sudah pasti anak saya di sana. Karena generasi Alpha, saya generasi X ya. Generasi X itu orangnya ya kayak gini ya, angku-angku, sombong-sombong, ego tinggi, dan begitu bilang. Itu kemudian generasi Z, generasi Y, itu disebut generasi milenial. Nah sekarang generasi Alpha. Generasi Alpha itu ya sebangsa anak saya ini yang katakanlah badannya ini, tubuhnya ini itu terhubung adalah setengahnya adalah komputer. Ya. Setengah dari badannya adalah komputer. Kenapa? Karena dia bisa dikatakan bisa 12 jam atau 16 atau 14 jam itu dengan komputer, dengan laptop, dengan handphone. Saya lihat anak saya begitu. Ya, bukan berarti asosial ya, dia tawa-tawa sendiri segala macam, dia sibuk sendiri dan nggak mau digangguin. Nah, dia dimana pas jam makan, pas jam sholat segala macam baru saya ganggu. Udah berhenti dulu, baru kemudian dia masuk lagi dan hancur gitu kan. iPad saya masih bertahan sampai sekarang. iPad dia mungkin sekali 2 bulan udah hancur ya. Laptop segala macam gitu, dan dia pakai sekali 2, sekali 3. Jadi dia harus tahu dia ngapain berkelana di dunia kayak ginian, akun YouTube-nya apa segala macam, saya harus tahu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dunia teknologi ini selalu saja ada ya, ada black and white ya, ada malaikat, ada iblis di dalam. Jadi saya masuk dan ya saya tentu harus hormati dia juga ya. Ya kenapa sih saya nggak aktif misalnya di sosmed lagi, karena privasi menjadi terganggu ya, privat menjadi terganggu gitu. Jadi dia nggak aktif lagi. Nah itu kalau saya nanya akun YouTube Dedek mana, abang mana, karena apa? Karena sering saya tanya teman-teman saya sendiri itu, kalau dia terhubung dengan akun media sosial anaknya atau ponakannya itu langsung diblok, karena mereka nggak mau, itu profesi mereka.
Jadi ya sudah gitu. Dan saya kan umur harus hormati itu juga dan harus nanya kan, boleh minta izin nggak, boleh tahu nggak, boleh lihat nggak, gitu-gitu. Kalau dia bilang nggak boleh lihat, saya nggak mau lihat. Apa isi laptopnya saya juga nggak mau, kalau dia nggak boleh lihat. Tapi kalau dia udah kasih tahu, ya udah, itu memang harus dari dia gitu. Karena jangan anda paksa gitu anak anda untuk melihat segala sesuatu ya, nanti justru hubungan anda dengan akan berbeda ya. Jadi Afzal itu sudah mengirimkan ke saya 100 lebih musik yang dia ciptakan. 100 lebih. Kaget saya. Itu seperti kayak Beethoven, kayak apa Mozart segala macam dulu. Orkestrasi, dan dia menggunakan aplikasi yang canggih ya, yang teman-teman yang udah ahli sekalipun agak susah. Karena saya lihat di laptopnya itu dia memindahin apa banyak sekali dan cepat sekali habis ininya. Dia pindahin ini segala macam. Saya cek tapi nggak mau tahu. Tapi sekarang dia udah bilang bahwa ya ini dia kirim ke ini saya, dan nyatanya dia udah ada akun YouTube juga, dan dia bilang ini ciptaan saya gitu. Ya oke, kalau ciptaan dia nah tentu saya harus lihat juga itu punya copyright atau enggak gitu. Karena karya-karya lukis dia aja itu udah dikirim ke beberapa negara ya, dan itu pantang bagi mamanya itu untuk di apa, mamanya bilang jangan jangan coba-coba untuk apa kalau ada yang beli nih lukisan ini jangan coba-coba untuk menjual karena mahal sekali untuk ukuran anak seusia dia ya, 9 tahun itu udah tercatat di galeri nasional. Ini lukisan harganya udah berapa puluh juta itu pada dia, karena imajinasinya ada di sana, imajinasi sebagai anak-anak ya. Dan itu juga imajinasinya ada di gambarnya, ada di musik yang dia ciptakan, dan itu mahal sekali menurut saya gitu. Jadi saya cuma mencegah agar jangan sampai karya-karya dia itu dia kirim ke orang lalu diklaim oleh orang itu, tapi kan sebagai karya mereka, tapi kan sekarang udah makin sulit ya, karena thanks to badan cyber ada ya. Saya ikut dulu dalam proses pembuatan badan cyber nasional ya, yang bergabung sekarang sama lembaga sandi Indonesia. Itu tim saya dulu ikut melahirkan lembaga itu, sudah membuat hacker ya, dan juga badan cyber kepolisian itu sangat jago ya. Kepolisian Indonesia termasuk yang cepat ya, yang salah satu yang terbaik ya, karena itu tadi banyak yang anak-anak kita yang kayak Ruli segala macam itu lebih dulu gitu advance di bidang komputer dan menggunakan teknologi ini. Kenapa di Indonesia itu media sosialnya lebih bebas dan segala macam, lebih bebas kita ya, bukan karena ada undang-undang ITE tapi karena memang banyak jagoan di Indonesia ini yang mampu melihat semua transkripsi, transmisi dan segala macam. Jadi ya saya sih nggak khawatir kalau apapun yang dilakukan oleh anak saya, karya-karya dia, kalau dia misalnya bikin lukisan musik, dia kirim ke orang lain lalu orang lain untuk klaim, itu saya yakin itu dengan cepat bahwa terbukti bahwa itu bukan dari komputer orang gitu. Jadi itu yang Anda harus tahu dengan generasi alpha, apalagi generasi beta nanti. So gunakan pola pikir, jangan belajar karena ketika Anda belajar itu bukan itu Anda sendiri ya. Dan keluar dari cangkang pemikiran Anda sendiri, karena ini sudah mulai tahun baru dan ini tahun yang akan berubah, yang sudah berubah. 1 tahun terakhir ini adalah tahun yang memang luar biasa. Itu dunia sudah berbeda sama sekali. Saudara-saudaraku. Sudah berbeda sama sekali.
Apa yang Anda lakukan tahun kemarin itu sudah sangat kuno sekarang. Hanya dalam waktu 1 tahun. Sudah sangat berubah. Dan Indonesia punya momentum yang sangat baik untuk itu. Dan karena memang ajaibnya Indonesia ini kan atas berkat nama Allah yang Maha Kuasa. Katanya sih karena bukan karena kehebatannya, tapi juga karena bantuan dari langit. Saya kira itu ya Pak, yang apa, mau ngomong apa tadi. Jadi kita akan memasuki tahun 2021 ini dengan teknologi. Kita akan berkomunikasi dengan teknologi. Kita akan bersikap dengan teknologi ini. Dan tentu kalau segalanya setelah vaksin nanti, mudah-mudahan ya, di Amerika itu kacau sekali ya pembagian vaksinnya. Di Indonesia mudah-mudahan enggak ya, karena kita kemarin mengadakan pilkada, jadi orang udah bisa antri untuk mendapatkan vaksin. Setelah vaksin dilakukan vaksinisasi, tentu kita akan kembali dalam tanda kutip bisa berinteraksi secara sosial, tapi interaksi itu saya kira akan sangat berbeda sekali ya dengan sebelum-sebelumnya. Sekalipun Anda sudah divaksin dan kemudian Anda melakukan interaksi dengan banyak orang, pasti Anda sudah dalam pikiran Anda itu sudah tahu bahwa mana yang prioritas, mana yang tidak, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Anda mau ketemu siapa, untuk kepentingan apa, dan segala macam. Kalau sebelumnya Anda mungkin akan berwajah baik sama semua orang segala macam, sekarang enggak lagi. JP juga enggak akan begitu ya. Saya tidak akan seperti itu juga. Untuk apa terus menerus memasang muka manis kepada semua orang, karena waktu begitu cepat berjalan. Bukan karena nggak mau ya untuk jadi baik kepada semua orang, itu kan masalah di sini, tapi untuk bertemu dengan, tapi karena prioritas. Jadi itu, terima kasih terima kasih teman-teman yang sudah mengingatkan saya untuk menggunakan beberapa yang lain, yang biasa aja katanya. Ya tapi nggak apa-apa, saya biasanya orang jadi pinter itu justru telah jatuh. Saya paling senang itu. Kalau Anda tidak melakukan kesalahan dalam menggunakan segala media sosial ini, Anda nggak tahu kelemahan Anda di mana. Kalau cuma ngandelin anak buah segala macam, model teman-teman saya itu ya gampang, jangankan punya anak buah ya. Hanya teman-teman saya yang mau melakukan gratis. Selamat tahun baru. Dan banyak sekali saya baca itu, ala haram apa nggak jelas. Nah, kayak mereka ini berpikir bahwa seolah tahun baru Masehi itu tahun barunya Kristen. Tuh, otak Anda di mana sih? Nggak punya otak. Emang kalau tahun baru Masehi itu tahun barunya Kristen terkait dengan Yesus, Nabi Isa, otak, pakai otak, nggak ada kitanya itu. Duh, gobloknya udah ketolongan. Lihat sejarah bos, apa hubungannya dengan Kristen? Tahun lahirnya Yesus. Aduh, otak. Nah itu yang disebar-sebar saya lihat. Saya di tag juga tuh, malas saya tuh. Kalau nggak punya otak ya begitu. Nggak ada kaitannya. Anda religius jangan Anda bawa-bawa ke soal-soal seperti itu. Marah lagi misalnya. Ya, sampai ketemu tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun baru saya menceritakan sesuatu dengan anak-anak saya, tapi biasanya mereka udah tidur. Oke.